Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Montik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul A Systematic Review of Lean Practice in Healthcare Settings. Jurnal ditulis oleh Huang, Elvi, Chang, dan Ren, dipublikasikan pada tahun 2024 di Journal of Infrastructure Policy and Development. Jurnal terindeks Scopus Quartile 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi rumah sakit saat ini yang menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, tingginya biaya operasional, waktu tunggu pasien yang semakin panjang, dan tuntutan mutu pelayanan yang semakin tinggi. Dalam konteks tersebut, Lean Management mulai banyak diadopsi di sektor kesehatan sebagai pendekatan manajemen yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan atau waste, sekaligus untuk meningkatkan nilai pelayanan dari perspektif pasien. Namun, penulis menilai bahwa penelitian mengenai praktik lean management di rumah sakit masih tersebar dan belum terpetakan secara sistematis. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana lean diterapkan di rumah sakit dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan. Tujuan dan metodologi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi bentuk penerapan lean management di rumah sakit. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan di rumah sakit yang dapat diatasi melalui lean. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak penerapan lean terhadap kinerja pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review. Penulis melakukan pencarian artikel melalui 4 database besar, yaitu Scopus, Web of Science, Medline, dan PubMed. Artikel yang disertakan adalah penelitian empiris yang membahas implementasi Lean di rumah sakit dengan proses seleksi ketat dan sistematis. Hasil utama penelitian. Hasil review menunjukkan bahwa penerapan Lean Management paling banyak diterapkan di area pelayanan dengan kompleksitas tinggi, seperti instalasi gawat darurat, rawat jalan, proses administrasi pasien, serta laboratorium dan farmasi. Permasalahan utama yang sering ditangani melalui Lean antara lain waktu tunggu pasien yang panjang, alur pelayanan yang berbelit, duplikasi proses kerja, serta pemborosan waktu dan tenaga kesehatan. Dari sisi dampak, sebagian besar studi yang direview melaporkan hasil positif, seperti penurunan waktu tunggu pasien, peningkatan efisiensi proses pelayanan, peningkatan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan, serta perbaikan koordinasi antar unit dan antar profesi. Namun demikian, penulis juga mencatat bahwa implementasi Lean seringkali masih bersifat parsial, jadi hanya diterapkan pada unit tertentu dan belum menjadi pendekatan manajemen rumah sakit secara menyeluruh. Kesimpulan dan relevansi. Sebagai kesimpulan, jurnal ini menunjukkan bahwa Lean Management merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan dan juga efisiensi pelayanan di rumah sakit, terutama dalam mengurangi pemborosan dan meningkatkan alur pelayanan pasien. Bagi konteks rumah sakit di Indonesia, temuan ini sangat relevan, khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, efisiensi pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya, dan penguatan kolaborasi antar profesi dan antar unit. Lean Management dapat menjadi salah satu strategi penting dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien. Diskusi dan tantangan. Penulis menekankan bahwa keberhasilan Lean Management tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan alat atau metode Lean, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan kepemimpinan. Beberapa tantangan utama dalam penerapan Lean di rumah sakit antara lain, yang pertama, resistensi tenaga kesehatan terhadap perubahan, yang kedua, kurangnya komitmen manajemen puncak, yang ketiga, pemahaman Lean yang masih terbatas, serta yang keempat, implementasi Lean yang tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Lean harus dipahami sebagai strategi perubahan sistem, jadi bukan hanya sekedar proyek perbaikan jangka pendek. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.